Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laksana Batista dengan NIM 211070/2002 dari kelas A Fisioterapi UPN Veteran Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan ke-10, yaitu cervical spine. Salah satu yang dapat membedakan cervical spine diantaranya adalah cervical yang memiliki foramen transversalia yang merupakan lubang pada processus transversus. Pada C1 atau atlas memiliki proses transversus yang panjang dan tidak memiliki korpus. Pada C2 atau aksis memiliki processus transversus yang lebih pendek dan memiliki dens sebagai pengganti korpus pada C1. Pada semua processus spinosus pada C3 sampai C7 dapat diidentifikasi dengan palpasi, dan C7 memiliki processus spinosus yang lebih panjang dan lebih tajam. Tetapi hati-hati, karena biasanya C7 ini mirip dengan C6 ini mirip dengan C7. Cara membedakan C7 yaitu saat dipegang itu masih stay dalam posisi fleksi dan netral. Jenis sendi itu ada cyanosis, dertrosis, dan amphiotosis. C0 sampai C1 disebut atlanto-occipital atau yes joint, sedangkan C1 sampai C2 disebut atlanto-axial atau no joint. Patomekanik yang sering terjadi pada cervical adalah pada bagian depan ada saraf kejepit atau hernia nucleus pulposus atau HNP berlokasi di diskus intervertebralis. Jika dibongkar lebih dalam, ada nucleus pulposus yang kalau dirubuk bisa keluar. Biasanya keluar ke bagian posterior. HNP terjadi pada saat kita fleksi atau menunduk. Selanjutnya pada bagian belakang biasanya terjadi pengapuran atau spondyloarthrosis cervical atau SAC berlokasi di facet joint. Facet joint ini contohnya fascies articularis interior C1 bertemu dengan fascies articularis posterior C2, itu dinamakan facet joint. Cara membedakan sakit HNP dan SAC. Kalau HNP saat fleksi itu sakit, ekstensi tidak ada sakit atau merasa enak, atau saat fleksi sakit ditambah batuk atau ngeden atau bersin, kemungkinan besar HNP. Kalau sakit menjalar itu kemungkinan HNP, tapi kalau pasien tahu letak sakit itu kemungkinan adalah kram otot. Apabila saat saat melakukan posisi ekstensi itu sakit, fleksi tidak sakit. Kalau depan belakang sakit, kita harus mempalpasi otot. Kompresi, tekanan posisi tegak bisa ekstensi bisa fleksi. Distraksi adalah posisi tarik posisi tegak bisa ekstensi bisa fleksi. Orang yang dibilang tidak punya leher atau leher pendek disebut gothic shoulder. Menurut janda, awalnya terjadi karena masalah TMJS, temporomandibular joint syndrome, yaitu akan mengakibatkan kepala maju kemudian bawahnya juga maju. Awalnya kelainan postur ini postural, misal saat membawa tas. Postural ini masih bisa dapat diperbaiki. Apabila sudah struktural, ini harus dioperasi. Ini jika ini tidak mengganggu kesehatan, ini masih aman dan tidak perlu dioperasi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.